Ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya kalau yang datang peot. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Solat akan terasa menjadi indah, puasa terasa menjadi indah, zakat terasa menjadi indah, jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun, kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya, duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak. Timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain. Yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngelihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat,
Yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira nggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan 3 hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Rezeki gitu juga, sehingga orang sering bilang rezeki katanya kayak bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diam dia mah diam. Setengah mati kita uber-uber, emang ukuran segitu aja. Begitu kita nggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah nggak ada yang loh, tuh sudah buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu? Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya nggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu. Jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya?
Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa? Ya barter lah, tukar tambah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah?